Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan belajar lagi bagaimana color grading di DaVinci Resolve. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Untuk footage kali ini kita menggunakan footage dari kamera Nikon ZR. Footage ini aku dapat dari temen yang tinggal di India. Jadi ini direcord menggunakan Red RAW 12 bit ya teman-teman. Kita akan coba, dan ini kali pertamaku untuk mengcolor grading footage darinya Nikon ZR. Oke, karena ini RAW, di sini aku akan cek ke kamera RAW. Untuk exposure di sini terlihat under ya teman-teman, jadi kurang sedikit ke atas. Di sini aku akan pergi ke clip ya teman-teman. Lalu untuk color space sudah benar, gamma udah benar. Lalu di sini ada ISO. ISO aku akan naikkan maybe ke 400. Di sini aku color management menggunakan DaVinci White Gamut ya, teman-teman. Yang rubah ke DaVinci White Gamut. Oke, kita save. Lalu aku akan ke color space transform. Kasih nama dulu, edit. Oke, ini karena dari red. Kita ke red White Gamut. Lalu ke red 3G10. Oke, this. Oke, lalu kita ke audit-nya. Audit aku akan menggunakan color space transform dulu. Kita akan cek ya teman-teman bagaimana hasilnya dari DaVinci White Gamut. Lalu ke Rec 709 dan Gamma 2.2. Oke, mungkin yang baru ngikutin kenapa harus Gamma 2.2 karena kalibrasi monitor saya di Gamma 2.2. Jika teman-teman kalibrasinya di Gamma 2.4, ya silahkan teman-teman gunakan Gamma 2.4. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk warna yang dihasilkan tebal, cuman mungkin ini saat pengambilan kurang tepat ya teman-teman. Oke, kita akan coba dari sini ya. Kasih di sini audit, save di sini dulu untuk auditnya. Lalu di sini aku akan masuk ke primary. Aku akan ke lock wheel. Maaf, ke color wheel gitu. Aku akan adjust untuk di sini untuk shadow-nya gitu, aku turunin. Lalu highlights-nya juga. Before ya teman-teman. Oke, aku akan tambah sedikit saturasi. Sedikit aja, mungkin di sekitar 53 cukup. Before after, kita akan benerin teman-teman untuk white balance-nya. Karena ini raw, aku akan pergi ke kamera raw. Lalu aku akan pergi ke color temperatur ya teman-teman. Di sini aku akan sedikit adjustment. Mungkin di sekitar 4600. Oke. Kita next di sini aku akan adjustment untuk skin ya teman-teman. Skin tone. Nih, kalau 12 bit, kalau 8 bit, 10 bit, 12 bit, ketika kita menggunakan qualifier itu akan terasa banget teman-teman. Seberapa rapi, seberapa mudahnya kita untuk picker color, itu lebih enak semakin tinggi bitnya gitu. Oke, di sini aku akan kurangin untuk midtone detailnya sedikit. Lalu aku akan adjustment untuk skin tone-nya menggunakan gamma teman-teman di sini. Kita rapikan, mungkin sedikit ke cek ya teman-teman di sini. Terus akan highlights. Oke. Cukup. Kita ke waveform lagi. Kita tambah, lalu aku akan sedikit tambah untuk daerah tengah dan daerah shadow. Sedikit highlights. Oke. Aku akan turunkan lagi untuk midtone detailnya teman-teman.
cek. Oke. Di sini ada sedikit color yellow, ada warna kuning. Aku akan perbaiki ya dengan U versus U. Kita cek, kita coba apakah bisa. Oke, oke, bisa teman-teman. Dan ini juga salah satu kelebihan 12 bit ya teman-teman. Intinya berhubungan dengan picker color itu 12 bit. Ya itu rajanya gitu. Karena saya pernah menggunakan Blackmagic 6K, dan juga 12 bit dan itu enak banget. Lalu pernah juga Red, lalu pernah juga Ari Alexa. Red bahkan bisa 16 Ari juga, Ari RAW-nya, dan itu enak banget teman-teman. Untuk pikir apa namanya, qualify color, adjust color, pokoknya berhubungan dengan detail-detail color itu sangat enak banget. Oke, that's really good. Oke, aku akan kurangi sedikit highlights-nya teman-teman. Oke, lalu di Premiere ini aku akan sedikit kurangin sharp-nya karena ini tajam banget. Oke, akan kurangi mungkin -10 di Premiere ya teman-teman. Lalu next di sini mungkin kita bisa rapikan lagi warna background, mungkin kita akan rapikan. Di situ ada warna hijau. Kita akan coba selection warna hijau. Kita gunakan polyver juga ya teman-teman. Seberapa jauh kita bisa explore untuk footage ini. Oke, kita rapikan lagi. Oke, kita akan coba correction ya teman-teman. Oke, oke, gampang teman-teman. Really easy. Ya, itulah. Kalau kita menggunakan 12 bit, ya enak. Oke. Di sini aku akan coba adjustment untuk, kalau kontrasnya udah bagus, tapi aku akan coba kasih vignette ya buat outnya. Oke, kita rapikan ini, kasih nama out. Lalu aku akan kasih offset node teman-teman di sini. Oh, sorry. Out. Akan kasih offset node ya. Kita akan tambah untuk in-nya. Oke, lalu aku akan merapikan lagi untuk skin tone-nya. Oke, sedikit kita akan adjustment lagi. Oke, lalu aku akan tambah satu lagi node di sini. Ini kita akan ke lips. Dengan selection. Lalu kita akan masking ya teman-teman. Akan tracking. Oke, kita akan tambah warna dengan gamma. Oke, kita tambah kontras di sini.
before after. Oke, lalu untuk hitung detail di sini aku akan tambahin lagi sekitar minus 60. Kalau untuk highlightsnya aku akan kurangin ya di minus mungkin 10. Oke. Oke, kita akan coba building look di sini teman-teman. Aku akan coba. Ini kita udah koreksi nih untuk footage-nya. Lalu aku akan coba building look dengan menggunakan color space transform ke sini unlock ya teman-teman. Oke, kita ke Rexhaven Ornament. Rexhaven Ornament Gamma 2.2, lalu ke Rexhaven Ornament lagi, lalu ke Canon Lock. Maaf, ke Xenion Lock. Oke, lalu kita akan ke load, ke film lock, bawah DaVinci Resolve. Kita akan ke yes maybe di sini. Kita akan composite ya teman-teman. Kita kasih sekitar 500. Lalu pergi ke sini, kita akan adjustment lagi untuk highlights-nya. Oke, di sini aku akan building look-nya. Aku ke middle gray, DaVinci Gamut sini. Oke, kurangin untuk red-nya. Oke, lalu untuk shadow-nya juga. Oke, before after akan adjustment lagi untuk out-nya. Tambah lagi ya teman-teman. Jadi cahaya itu asalnya dari kanan ke kiri. Ya, aku akan bikin seperti ini. Oke, really nice. Oke, dan untuk daun di sini kita akan coba adjustment ya teman-teman. Kita akan coba adjustment untuk daunnya. Aku menggunakan gamma teman-teman. Oke, kita coba adjust lagi ya untuk view-nya. Sini kita sedikit explore untuk footage dari Canon. Maaf, dari untuk footage dari Nikon ZR. Oke, ini beberapa beruntusan, lalu ada ini ya teman-teman. Aku akan adjustment. Ada apa namanya blues yang menurut aku ini terlalu berlebih. Akan ke sini, lalu aku akan invert. Sorry.
akan ke hue versus saturation, akan klik ini, lalu aku akan sedikit turunkan brushnya. Oke, face. Oke, lalu di sini aku akan tambah HSV untuk adjustment saturasinya, teman-teman. Oh, good. Oke, untuk daun aku akan rapikan ya, teman-teman. Untuk warna daun aku akan rapikan lagi karena di sini ada beberapa yang oke. Oke, aku akan bikin warna seperti ini. Di sini aku akan tambahkan untuk glow effect. Pergi ke glow, lalu untuk advance controlnya kita composite-nya ubah ke screen, teman-teman. Lakukan adjustment. Very good. Aku akan ke sini, aku akan coba adjustment lagi untuk keseluruhan dengan menggunakan S-curve ya, teman-teman. Ini shadow kita akan turunkan. Oke, ini sebelum, sudah, belum, sudah. Dikit kita tambah kontras ya, teman-teman. Really good. Oke, teman-teman, di sini aku akan memperbaiki lagi untuk warna kulit. Aku akan menggunakan curve ya, teman-teman. Karena ini di sini kan terlihat masih hijau kekuningan. Aku akan rapikan itu. Oke, segini, teman-teman. Lalu aku akan turunkan untuk saturasinya. Mungkin sekitar 45. Oke, very nice, clean. Lihat detailnya. Karena dia memang tajam, jadi apapun yang ada di sini terlihat. Padahal aku udah menurunkan ke minus 60, teman-teman. Aku akan turunkan lagi ke minus 70. Oke, di sini aku akan coba building look lagi. Bahkan arahin warnanya sedikit ke warm, teman-teman. Dengan menggunakan temperatur, simple aja. Look.
Aku tambahkan tint di sini. Mungkin sekitar 10. Oke. Oke, di sini ada warna yang menurut aku error ini. Dia akan perbaikin. Sebelum adjustment daun, ini saya sudah, aku sengaja bikin warnanya ke agak pink teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, aku akan adjust lagi sedikit buat shadow di sini. Akan mengurangi warna hijau ya teman-teman, sedikit aja. Oke teman-teman, di sini aku akan tambahin untuk looknya. Aku akan perbaiki sedikit untuk looknya di sini teman-teman. Tadi kan menggunakan temp dan tint. Di sini aku akan tambahkan untuk lift, gamma, dan gain. Oke, aku akan ke apa namanya panel. Aku akan tambahkan untuk gain di sini. Oke, lalu aku turunkan untuk lift dan aku tambah untuk gamma teman-teman. Oke, nice. Oke, lalu aku akan pergi ke lock wheel. Aku akan sedikit tambahkan warna di shadow, sedikit biru, sedikit aja. Lalu untuk midtones-nya aku sedikit ke orange, highlights-nya juga akan kasih ke orange. Oke, ini untuk look-nya teman-teman ya. Jadi terlihat nostalgia atau agak sedikit-sedikit mode lawas lah ya, lama gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu untuk di skin tone di sini aku akan sedikit kurangin lagi untuk saturasinya. Mungkin di sekitar 43, 44. Oke, cukup. Untuk di lips oke, semuanya oke. Sini juga oke. Kita besarin dikit lagi teman-teman. Oke, lalu untuk di innya juga udah cukup. Tambah sedikit lagi. Oke. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk tutorialnya. Jadi ini sebenarnya tutorial kita ngetes footage dari Nikon Z Raw sih. Dan menurut aku ini luar biasa karena di harga segitu kita bisa dapat, bisa autofocus juga, layar yang besar juga ya, walaupun aku belum pegang unitnya tapi aku lihat reviewnya. Tapi ketika aku adjust colornya dengan kondisi pencahayaan di background dan subjeknya itu yang terlalu terlalu keras, di belakangnya tadi gelap banget dan di subjeknya itu tadi terkena sinar matahari, itu masih oke, masih kita bisa main-mainkan. Terus karena 12 bit juga warnanya, kita bisa sangat mudah untuk qualifier, kita bisa mudah untuk
rubah sedikit pun di mana color itu error, kita bisa perbaiki, dan itu sangat luar biasa sih. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, lalu yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.